Oh, berarti ini Pak Randy yang untuk merekodnya nanti kalau sudah jadi Pak Randy akan mengirim filenya kepada saya. Iya, betul Seperti itu sekali. Bapak. Baik. Terima kasih untuk kerjasamanya ya Pak ya. Iya, betul. Ini sudah saya Jadi kita record. kita ini Ya gimana kali ini gimana kita gimana. ngebahas apa ya Pak? Kita Jadi ngebahas kita perlu membahas apa ya Pak ya? kita ngebahas Akan kita catat. Jadi ini buku zaman kuliah Pak, masih banyak banget. Gimana sensasi kuliah waktu itu? Suka dukanya dapat banget ya Pak. Oh gitu. Pokoknya semakin semester akhir tuh semakin banyak ujiannya. Ya tapi kan dari perjalanan yang waktu lalu kan karena kan membuahkan hasil kan. Jadi seorang sales marketing profesional ya. Profesional in this advertising, digital marketing, and then voice over, announcer. Pokoknya multi talent project gitu ya. Iya. Kayaknya udah lama kerja di situ, lidahnya kayaknya sekarang udah bisa lekuk-lekuk ya. Iya, yang kayak gimana gitu ya kan, yang kayak orang Jakarta Selatan gitu. Iya. Aduh, ya ampun. Berarti udah sukses ya. Itu kok banyak iklan di belakang, Ren. Hah? Banyak iklan, banyak selibaran orang. Serius? Enggak. Banyak yang lewat tadi. Enggak ada. Jangan-jangan apa nih? Oh, tadi. Enggak, ini lagi di kan rumahnya orang di pinggir jalan. Oh, di depan rumah. Di depan rumah ada meja buat kesibukan otak sendiri lah. Buat stay tune ya, buat stay tune. Ya kan sekarang tahu sendiri udah jadi ya gitulah. Oke, sip. Jadi mungkin Pak Randy ingin sharing ya, ibaratnya gimana sih prosesnya ya sampai 1.000 followers dan and then 1.000 viewers ya. Ini ngomongin apa nih? Ini ngomongin YouTuber. Yes. Any question for you? What thinking about it? Aduh, ini mau diceritain senangnya apa mau diceritain susahnya nih? Kayaknya mulai pahitnya dulu ya, agar mungkin teman-teman viewer kita tuh yang enggak langsung instan gitu, karena prosesnya tuh emang benar-benar yang kayak betul enggak instan itu ya. Betul banget. Ini sinar silo banget. Semua tuh berawal dari bawah. Ya semuanya pasti berawal dari bawah. Kita pun ngincernya yang bawah-bawah juga. Betul. Itu dalam tanda kutip ya. Aduh. Udah boleh kita mulai nih ya dari perjalanan hidup saya ya, dari awalnya di YouTuber. Betul. Kan waktu itu kan lagi ada kalau nggak salah Mas Edi juga pernah kan belajar dari Pak Turmuji ya. Tahu kan Pak Turmuji? Pak Turmuji ya tahu. Dia kurang begitu akrab sih sama dia sih. Iya, katanya juga dosen. Kalau kata anak-anak tuh dia dosen killer ya. Kalau buat saya pribadi dia bukan dosen killer, tapi dia dosen masa depan saya. Gitu. Iya, tapi karena emang semua itu butuh pendekatan ya. Bukan dari katanya itu kan ya. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu hasilnya gitu. Betul Mas Edi. Nah, jadi seperti dari awal saya buat channel YouTube itu pertama saya ada tugas dari Pak Turmuji untuk membuat sistem ataupun membuat database dari CMD, ya kan? Persyaratannya itu pertama itu harus punya 100 subscriber dan 3 komentar dan 10 like kalau nggak salah ya. Ya tahu sendiri lah kalau misalkan nyari 5 orang YouTuber 5 orang subscriber kayak gimana susahnya kan. Susahnya minta ampun ya. Itu waktu itu kepikiran kan katanya waktu dikasih waktu 1 bulan, ya kan? Nah sekarang kita ibarat kata baru terjun ya di dunia YouTuber ya, ya kan? Terus tiba-tiba kita disuruh ngumpulin data. Kalau nggak sampai 100 subscriber, kita nggak bakal dapat nilai dari sekolah itu kan? Nah, itu sebagai tuntutan ya? Bukan tuntutan sih, bukan gitu juga. Tekanan batin nggak sih? Enggak kan? Ntar ini di share nggak di videonya? Ntar ngedenger lagi.
Janganlah. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak, jadi Toh dia nggak kenal gue sih. tapi kalau misalkan dia ngeliat videonya pasti dia kenal nih mahasiswanya. Ya waktu itu kan namanya kita terjun pertama ya di dunia itu YouTuber ya. Mungkin kita ada rasa malu atau panik atau canggung ya. Kayak nervous, canggung gitu ya kan. Kayak takut gitu ya kan. Tahu nggak Mas Edi? Itu saya waktu itu bikin channelnya itu sama istri saya. Terus saya nggak ada subscriber. Saya minta adik saya, istri saya, ya kan, mama saya nih, orang tua saya, kakak saya, ya kan, sepupu saya semuanya baru terkumpul 25 subscriber. 25. Itu seperti dinasti ya, dinasti keluarga subscribe ya, dinasti warrior ya, tapi dinasti family. Tapi sayangnya gini Mas, kan permintaan dari pelajaran itu kan 100 subscriber. Iya 100 benar. Tapi saya baru dapat 25 subscriber. 25. Tapi akhirnya dapat. Enggak dapat. Terus dinilai. Enggak, sebelum waktunya itu yang dikasih waktu selama 1 bulan itu pas mendekati 1 minggu sebelum itu. Saya itu berpikir panjang. Setelah kan waktu itu belum pandemi ya, maksudnya waktu itu masih sekolahnya sekolah normal ya. Nah, setiap saya pulang dari kampus, kan saya mikir ketemu orang. Iya, tempat mana nih yang kira-kira banyak orang? Nah, kampus dong itu. Enggak di kampus. Berarti dong enggak pikir berdiri di depan lobby gitu ya, siap ada yang mau pulang, hey subscribe gue dong gitu, enggak. Malu. Enggak, waktu itu jadi saya mikir gini, ada sih pernah kepikiran kayak gitu, setiap pulang kampus di depan ruang kita minta subscribe, tapi kan malunya nauzubillah ya enggak. Iya sih, karena masih punya urat malu gitu ya. tapi sekarang udah putus nih, enggak ada nih. Ada. Ya waktu itu saya pikiran gini, itu kan berhubungan dengan keramaian ya, pasti otomatis kalau kita minta dengan tulus pasti dikasih kan. Iya betul. Di situ jiwa miskin saya meronta-ronta ya kan, karena saya butuh nilai. Iya. Jadi saya setiap pulang itu saya berhenti di lampu merah. Tahu nggak Mas Adi, lampu merah yang arah mau ke Universitas Presiden? Lampu merah. Oh iya betul, yang agak luasan itu ya, yang polsek itu ya. Nah di situ saya setiap saya pulang ataupun setiap saya mau berangkat saya selalu berhenti di 4 lampu merah itu. Kan ada 4 ya? Ada 4 lampu merah ya? 3 ya? 1, 2 dan 3. Bener gak? Ada 3 posisi ya? Tuh pasti. Iya. Dari arah Lemabang, dari arah Cibarusah, dari arah Presiden. Betul. Setiap 10 menit sekali saya pindah itu Mas Edi. Oh, berarti lebih excited di lampu merah daripada di kampus ya. Kalau gue pribadi sih lebih baik di kampus, karena itu mahasiswa daripada harus di lampu merah, dan itu potensi bahayanya itu ada. Ya kalau lampu merahnya lancar, kalau tiba-tiba error, ya kan kita nggak tahu kan. Aduh, ya tapi mau gimana lagi Mas Edi ya kan? Itu kan 10 menit sekali. Sebuah berusaha lah intinya itu, berusaha lah ya. Betul. Jadi gini, waktu pertama itu pas udah 25 kan saya berhenti di lampu merah pas polseknya itu ya. Itu ada beberapa mobil dan motor sama anak pengamen yang mampang ya. Dulu mampang ya, bukan silver ya, tapi sekarang silver banyak, tapi dulu mampang ya. Pengamen mampang ya. Nah, di situ kan saya apa tuh? Pura-pura di pengamen? Enggak, jadi saya langsung terus terang motor saya taruh di bundaran yang di depan itu. Saya pertama ragu kan, tapi saya bilang sama anak kecil sebelum saya langsung berhenti di lampu merah. Saya nanya sama anak kecil kayak gini, "Dek, kamu jadi badut kayak gini malu nggak?" Dia jawabnya kayak gini, Mas,
Enggak om, kalau saya malu saya makan sama apa? Tuh. Oh, jadi menginspirasi ya dari segi kata-kata itu. Iya betul, dia bilang katanya kalau dia malu dia mau makan sama apa gitu. Nah sedangkan saya mikir dia aja, saya aja nih udah ketemu makan segala macem masih malu gitu loh, ya kan? Dia yang mencari makan sendiri tapi udah nggak malu gitu loh, masih kecil loh, ya kan? Tapi saya yang udah besar gitu loh, yang terus saya ditanya sama dia, emang ada apa om, kata dia. Enggak, ini om ada tugas sekolah buat nyari subscriber buat YouTube. Om YouTuber ya, katanya gitu. Enggak, kata saya bukan YouTuber, saya cuman disuruh ngumpulin subscriber sampai dengan 100. Dibantuin sama dia Mas Edi. Dibantuin. Dibantuin sama dia. Tapi saya salahnya Tengah-tengah. Ke tengah-tengah itu. Enggak, jadi setiap lampu merah kan ada zebra cross tuh. Ya. Oh. Nah, di situ ya. Nah, dia yang joget di situ, jadi saya yang muterin ini Mas Edi, tahu nggak? Oh, muterin. Jadi saya sambil ngebantuin itu juga. Saya sambil bantuin dia juga. Bawa yang apa sih ya? Itu kayak kaleng ya, kayak kaleng. Oh, kaleng. Kaleng Fox kayaknya kalau nggak salah, kaleng Fox kalau nggak salah itu. Nah, jadi di setiap itu saya bilang, Mas, kalau misalkan nanti bantu saya di channel YouTube saya mau nggak? Saya ada tugas sekolah. Itu kan lampu merah kan ada durasi ya, kalau nggak salah 1 menit ya. 1 menit, iya, 2 menit 1 ya? orang 1 menit ya, enggak, durasi lampu merah 1 menitan ya. Iya. Nah di situ saya bilang gini, ditanya sama dia gini, emang channelnya apa? Randy Maulana Sidik, tolong dong saya buat sekolah ini, kata saya gitu. Ada cewek yang buka, katanya. Oh ini baru ya? Iya. Emang buat apa? Buat tugas sekolah sampai 100 subscriber. Oh sampai 100. Oh ini masih segini kok. Kamu udah berani-beraninya saya di sini, kata dia itu. Nggak apa-apa mbak, yang penting saya udah memenuhi 100 subscriber buat tugas saya selesai, kata saya kan gitu. Nah habis itu dia ngebuka handphone dia sendiri, yaudah ya saya subscribe ya, di subscribe sama dia dapat 1 Mas Ed. Nah terusnya seperti itu sampai lampu merah ketiga itu udah memenuhi dan lebih sampai 100 berapa ya, sampai 171-an deh. 171 subscriber. Nah pas nggak lama itu kan udah terpenuhi saya, ya kan. Nah di situ urat malu saya udah putus Mas Edi. Terus nyoba lagi di hari berikutnya atau apanya itu, nyoba lagi di tempat yang sama hari berikutnya? Enggak, atau emang pindah lokasi? Enggak, langsung saya style on bikin ya. Maksudnya record sendiri seperti ini gitu loh Mas Edi. Nah di sini langsung saya berkembang habis itu bikin video, kan ada tuh video channel di YouTube saya tuh, ada saya sama istri saya. Nah itu film pendek. Nah di situ juga sama, itu bikin ningkatin juga dari penontonnya sama penambahan di situ. Jadi dari kesimpulannya itu gini Mas Edi, saya tuh ngambil motivasi dari si anak kecil yang tadi ya. Kalau kita malu, kita nggak bakal bisa makan. Bener gak? Iya. Nah tapi alhamdulillah selagi itu kita positif membuat channel ataupun membangun channel yang sekiranya positif ya Mas Ed ya. Tapi kayaknya sekarang kalau buat channel kayak gitu, hal-hal yang gak positif malah booming ya Mas Ed. Iya, ibaratnya kayak sesuatu yang negatif malah dicontoh dan dibuat konten kan. Demi menarik subscriber atau mungkin demi apa gitu. Ya masing-masing orang punya cara tersendiri ya kan. Iya betul Mas Edi. Ya itulah perjuangan dari seorang YouTuber. Iya betul. Tapi alhamdulillah setiap pun ada pepatah ya, atau ada apa ya, ada ini ya, setiap perjuangan yang keras pasti bakal menghasilkan buah yang manis ya. Ada ya pepatah ngomong kayak gitu ya. Nah jadi di situ ada pembelajaran, ketika urat kita merasa belum putus, putusin aja. Iya seperti itu Mas Edi. Jadi ya itulah kisahnya ya. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah udah diterima banyak sama masyarakat, juga sama Randy juga sekarang punya fanspage Mas. Oh gitu. Jadi kayak pernah gak sih ibaratnya lagi jalan di mana,
Randy YouTube ya, gitu ada gak sih? Ada gak sih? Gitu kan. Ada waktu itu di mana ya? Waktu itu sama istri di perumahan apa ya? Perumahan Gramapuri, kalau iya Gramapuri. Jadi waktu itu kan saya bikin konten anak saya yang topeng monyet itu ya. Nah, di situ kan ada anak saya kan ada video di dalamnya, ada videonya kan ada anak saya. Dia bilang gini, Mas yang kemarin masuk video ya, yang namanya Randy Maulana Sidik ya, kata dia gitu. Itu kan seneng banget Mas Edi. Iya. Nah, cuma gitu doang sih, ama ada anak kecil bilang, bukan anak kecil sih, kayak anak SMP gitu ya. Om, Om yang bikin video tutorial Excel ya Om, gitu. Emang saya ada video tutorial Excel, terus saya, Excel ya sih. Terus saya nanya, emang Adek ngambil video tutorial Excel? Iya Om, waktu kemarin saya buka ada tugas. Tugas bikin edit ataupun bikin masukin data melalui coding di Excel. Terus pas saya nyari pencarian Excel, adanya video Om, ya udah saya klik gitu. Iya. Gitu Mas Edi. Baik. Ya gitu deh. Sambil menyelam minum air ya, ibaratnya orang lain juga dapat manfaatnya, lu juga dapat manfaatnya itu ya kan. Tapi ada satu lagi Mas Edi. Iya. Apa tuh? Gajiannya nggak gede, kecil. Yang penting kan ngalir terus kan. Semua itu tergantung gimana lu aktifnya di situ kan. Kalau semakin lu aktif berarti semakin fluktuatif kan untuk price-nya. Ya, iya sih sebenarnya. Itu kan kalau misalkan kita ngelihat dari channel-channel yang besar ya, yang seperti contoh yang entertainment gitu. Kalau saya pikir mereka ada kan entertainment kan banyak kan jadi seorang YouTuber. Iya, banyak. Mungkin mereka menang karena ada manajemennya ya. Ya, ada yang ngatur manajemen, terus ada yang mengelola. Ada marketingnya juga ya. Lah kalau saya marketing, siapa? Kalau saya siapa? Mungkin Bapak bisa rekrut saya. Saya ahli dalam advertising, dalam digital marketing, dalam voice over, and then dalam pengrayuan customer, negosiasi, dan juga apa ya? Tapi ya begitulah. Nah, sekarang saya tanya sama Mas Edi. Boleh. Kalau Mas Edi mau jadi manajemen saya ataupun mau jadi divisi saya, Mas Edi kan punya channel. Nah, betul. Channelnya udah berkembang belum? Channel? Belum. Mungkin Bapak bisa bantu. Jadi seperti terbalik, jadi saya yang membantu ya, bukannya katanya manajemen itu. Iya, seperti itu. Aduh. Ya itulah. Ibarat katanya kita butuh seseorang yang bisa bawel ya, buat benar. Yang buat bisa memperkembangin ya. Emang kalau orang bawel tuh kayaknya penting ya. Iya, mungkin sih. Jadi gue sedikit cerita ya, mungkin gue pas sekolah tuh emang kayak pendiam banget ya, dari SD, SMP sampai STM mungkin ya. Gue mengekspor tuh ya semenjak lulus. Ibaratnya gue berani speak up, gue berani ngomong, gue berani di depan umum ya setelah lulus ini. Iya, kadang setelah lulus itu tuh ngerasa nyesel. Karena dulu pendiam, kok dulu nggak pernah ikut organisasi kayak OSIS, pramuka, padahal itu banyak banget manfaatnya. Ibaratnya kita nambah sosial, nambah temen gitu kan. Dan gue pas ibaratnya setelah lulus kok kayak ngerasa nyesel ya, kenapa dulu nggak ikutan OSIS, nggak ikutan pramuka atau apa. Padahal itu sosial itu penting, ibaratnya kita nambah teman, nambah relasi. Itu sih kalau menurut gue. Iya, kalau misalkan kita bijak ya dalam penggunaan sosial, ya, sosial itu bisa menguntungkan.
Iya. Tapi juga bisa menjerumuskan Mas Edi. Bener sih, ya, ya ada negatif dan positifnya. Iya betul. Makanya bagi kita orang yang lebih paham dalam dunia digital, sebaiknya kita itu mengingatkan seseorang untuk berhati-hati dalam media sosial. Kalau misalkan emang lebih bagus ataupun lebih mengerti, gunakan media sosial untuk dapat keuntungan gitu loh. Baik. Kayak di masa pandemi kayak gini Mas Edi, kemana-mana susah ya kan? Iya. Kemana lagi kalau bukan duduk di rumah? Mendingan duduk di rumah, Iya, duduk sambil nge-vlog. Iya nggak? Review gitu ya kan. Nah, kayak gitu Mas Edi. Review makanan mungkin. Oh, iya kemarin Mas Edi ada tawaran dari inbox ya, di inbox saya. Dia minta di review makanannya, tapi saya nggak mau, saya nolak. Itu lumayan Karena? Karena saya sendirian. Saya nggak ada timnya. Coba bayangin. Takutnya dia udah memberikan yang terbaik tapi kita belum bisa memberikan terbaik gitu atau gimana? Enggak, waktu kemarin kan ada inbox dari tukang chicken ya. Tukang chicken, nanti videonya nanti screenshot saya kasih ke Mas Edi biar Mas Edi edit ya. Jadi ya, di situ kan ada chattingan dari tukang chicken, dia nginbox, "Mas, mau nggak review chicken saya buat kontennya Mas?" Gitu loh. Maksudnya kalau misalkan saya iyakan, nanti saya review makan yang ngevlog yang videoin saya siapa? Kan ada ini. Apa? Kan ada ini, cuy. Apa itu? Cuy. Apa namanya ini? Teropong. Tripatsa. Tripod cuy, murah hanya 20.000 cuy. 20.000 yang dari ini ya, yang dari apa ya? Dari stainless ya. Iya. Ini modal gue ini, modal kegilaan gue. Oh, masih pemikiran kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kita sendiri ya, kalau kayak gitu, kayak kesannya kereo atau enggak? Kayak kesannya kayak kelihatannya miskin banget Mas Edi. Enggak lah, artis saja. Apa? Artis nggak ada yang murah Mas Edi. Nggak jadi. Nggak ada yang murah Mas. Video ada manajernya ya, ada yang manaj itu. Gitu Mas Edi. Jadi kalau misalkan saya punya tim nih, saya punya tim banyak, saya berani kemana aja Mas Edi. Nggak apa-apa, saya jadi peran pertama juga gitu. Emang saya. Oh, berarti harus rekrut kameramen, harus rekrut editing, harus rekrut decoration. Mau ngapain, mau nikah? Dekorasi. Jadi kalau misalkan kita mau keluar lokasi ataupun keluar tempat ya, kita otomatis harus punya rekan sendiri, teman sendiri ya, dalam ngesut diri kita sendiri kayak gitu Mas Edi. Sekarang saya tanya nih sama Mas Edi. Di usia Mas Edi sekarang, apa tuh? Udah dapat. Ini jangan mancing-mancing aneh-aneh ini. Jangan ngomong yang aneh-aneh ini. Ini jangan bilang soal percintaan yang kandas. Enggak. Atau emang soal apa ini? Enggak gini Mas Edi. Kita udah kenal berapa lama? Iya. Berapa tahun kita kenal? 16, 17, 18, 19, 20, 21. 5 tahun ya Ren ya? 5 tahun ya. 5 tahun ya. 5 tahun selama saya berteman sama Mas Edi selama 5 tahun. Iya. Saya nggak pernah lihat history ataupun snapnya Mas Edi itu berhubungan dengan wanita yang dicintainya. Karena gue keep, karena apa? Gue cuma dekat dan akhirnya tiba-tiba di ghosting. Deket di ghosting, deket ditikung temen, deket menghilang. Ini seperti itu. Jadi saya nggak berani posting kalau emang itu belum jadi hak milik saya gitu. Tapi sekarang di usia yang sekarang ini masih sama, di ghosting lagi. Ya begitulah. Mungkin ada plus minusnya ya. Ada merasa. Ya, dalam hati mungkin merasa merasa ada sesuatu yang kayak ngeluh kayak gimana itu kan.
Tapi gue ngeliat teman-teman gue, karena berhubung gue temennya banyak ya, ibaratnya di sisi lain ada yang udah nikah tapi cerai, ada yang udah nikah tapi belum punya anak sampai 8 tahun. Di sisi lain ya mungkin gue harus bersyukur, maksudnya kayak gimana ya, di samping gue ibaratnya belum dapat, tapi di sisi lain juga ada teman gue yang nggak seberuntung gitu, yang lain gitu. Jadi kayak ya buat support system aja sih, maksudnya apa gimana ya, bukan support system ya, kayak apa ya, buat maksudnya ibaratnya buat perbandingan biar gue tuh nggak ngeluh gitu loh. Gitu. Jadi kadang ngerasa kok apa cuma gue yang nggak seberuntung mereka gitu kan. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita banyak ibaratnya yang lebih nggak beruntung dari kita gitu loh. Intinya harus sempurna ya. Ya nggak ada yang sempurna sih ibaratnya. Maksudnya sih ini gue ngomongin apa sih, nggak jelas ya. Ibaratnya kita tuh harus apa ya, berkaca pada gitu. Ya betul, dalam rumah tangga itu ibaratnya, emang ada yang namanya pasang dan surut ya, ada yang hidup, ada jadi jadi nggak semuanya itu apa sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Ada yang terkadang kita harus terima karena emang mungkin itu yang sesuatu yang terbaik yang diberikan sama Tuhan gitu. Mungkin ya harus bersabar, mungkin ya karena kita berjalan di waktu kita gitu loh, bukan di waktunya mereka, bukan di waktu orang lain gitu. Sok bijak banget gue ya. Padahal mah gue enggak. Kalau gue kalau lagi ya lu aja gitu. Tapi untuk rencana ke depan? Kalau gitu ya doan aja gitu. Untuk rencana ke depan di usia ke-29 loh. 28 lah, cuma 29, tetap masih lama lah 29-nya. Ya gimana ya, ya biarkan semuanya mengalir seperti air yang mengalir dari puncak gunung. Tai apa nih bahasa Inggrisnya? Apa tuh? Apa itu bahasa Inggris orang Jakarta tuh yang seperti air mengalir? Apa? Seperti air yang mengalir dari puncak gunung hingga bermuara dasar laut. Pasrah banget itu ya namanya ya, ibaratnya ya. Aduh, tapi pernah kan berpikiran buat teman gue udah nikah nih, gue belum. Sering banget dari dulu mungkin ya, cuma apa kayak gini Mas Edi, apa gue kurang ganteng gitu atau gimana gitu? Ya lebih ke itu sih, apa aku terlalu gendut gitu kan, kadang ada pikiran kayak gitu. Apa aku terlalu apa sih gitu ya kan. Ini kita ngomong kadang muncul rasa insecure kayak gitu kan, tapi di balik insecure itu ya kita harus bersyukur, ibaratnya di seberat-beratnya kita masih ada yang lebih berat gitu loh. Betul. Maksudnya orang lain ada yang cobaan yang lebih berat gitu. Ya, makanya kita ya enjoy aja, nikmatin aja gitu. Nah, berarti itu pemikiran orang dewasa ya. Pantas lah di usia ke-30 ini ya. 28 Bapak, bukan 30 ya. Usia 28, tapi muka 32 gitu. Was lo. Tapi gini Mas Edi, saya nyalutin sama Mas Edi, saya salutin sama Mas Edi karena apa? Rasa sabarnya Mas Edi tuh ibarat kata kuat ya, dibandingkan dengan anak muda sekarang yang baru lulus sekolah udah pengen berumah tangga. Tapi dia nggak mikir di saat berumah tangga itulah kehidupan sebenarnya. Iya, maksudnya kayak rintangan-rintangan apapun kita harus siap ibaratnya. Ya kita tuh harus butuh tameng loh, ibaratnya kan misalkan ada hujan 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 es gitu kan, atau hujan paku gitu kan, kita harus punya tameng gitu. Ibaratnya ya kayak gitu. Kalau hujan paku, payung bagaimana? Hujan paku pakai payung langsung jebol gitu ya kan. Harusnya kan pakai tamengnya benar-benar kokoh, yang benar-benar iya, jadi butuh itu. Jadi kalau tamengnya plastik doang udah langsung karena ada tuh darah-darah. Perjuangan. Aduh, nih Mas Edi, saya sebenarnya mau minta doa sama Mas Edi, minta supportnya. Buat nanti video ini nanti bakal di share, saya mau minta doanya
saya mau mendekati sidang, semoga sidangnya saya lancar, semuanya amin, amin. Semoga sidang lancar, semoga sidang lancar, terus lulus dengan nilai terbaik mungkin ya, intinya baik lah. Kamlude apa kamlode? Kamlode. Kamu ya minimal lulus lah, Ren. Ya sih. Lulus. Ini Mas Edi kayak lulus aja udah senang banget gitu ya kan. Mas Edi sambil kasih tahu ke anak-anak nih, gimana sih awalnya kita bisa kenal kayak gitu? Mungkin Mas Edi nih yang lebih tahu ya, dari mana kita awalnya kenal. Kita ya mungkin karena seorang Randy yang sok akrab turun ke beda lane gitu ya kan. Jadi kenal. Itu kan dulu snack gitu ya kan. Akhirnya situ tutup, terus akhirnya gue numpang di lane lu gitu ya kan. Numpang mengais Rizky. Aduh, sampai banting-banting snack gitu ya kan. Emosi gitu kan. Dengan gaya selaunya anak Citu ya, enggak ngelihat anak snack ya. Yang anak snack. Iya, anak snack sampai apa? Keringetan gobios gitu ya kan. Kalau anak Citu mah cuman masukin. Tapi 9 juta ya. Itu waktu lagi booming-boomingnya kan, ibaratnya lagi booming-boomingnya situ pertama kali. Ya? Boom. Dinamit ya, pakai dinamit ya. Dinamit udah bangkrut. Sama kayak situ. Ini jangan ngomongin merek ya. Iya. Di apa? Di ngomongin merek, jangan ngomongin merek. Mas Edi. Ya kalau misalkan kita ngomongin cerita dari seorang Randy dan seorang Mas Edi, mungkin lebih ekstriman siapa gitu ya? Ya hanya teman-teman yang bisa menilai. Aduh. Tapi kalau buat saya pribadi, untuk kata ekstrim, mungkin lebih ekstriman Mas Edi ya. Mungkin ya, nggak tahu sih. Karena menurut saya, seseorang yang tinggal jauh di kota sana untuk menghampiri kota di sini, itu perjuangannya cukup berat loh Mas Edi. Iya benar. Walaupun seorang Randy tidak terjun secara langsung ya, tapi bisa merasakan perjuangannya ya. Iya, nggak ada saudara, teman, ya kan. Jadi ibarat kata saya membalikan lagi omongan Mas Edi yang bilang saya katanya anak yang so akrab segala macem, ya kan. Tapi sorry loh kalau emang itu kata-katanya menyinggung ya, sorry ya, itu cuma ceplosan gue biasa gitu. Itu manusiawi ya. Jadi gini. Ya. Mungkin Mas Edi juga bentar ya, ada fans nelpon. Mungkin Mas Edi gini. Mungkin Mas Edi juga kalau misalkan dibilang so akrab itu mungkin emang naluri buat beradaptasi ya. Bener gak? Nah, seperti hal ya masing-masing orang kan punya cara kayak ibaratnya merangkul teman gitu ya kan. Kalau gue sih tipikal orang yang butuh waktu lama buat kenal teman itu kan. Kalau mungkin ada beberapa orang yang hey gitu langsung kenal itu kan. Kadang gue tuh kayak butuh waktu lama bertemu teman kali-kali baru gue ngerasa maksudnya bisa ngobrol bareng atau gimana itu kan. Ya berarti butuh waktu. Jadi kayak butuh kayak teman kerja itu kan. Ibaratnya ketemu tiap hari ya jadi kenal itu kan. Berarti dari perantauannya ke Cikarang 99% temennya dari PT. Iya benar. Jadi karena aku kontraknya nggak pernah lama ya, ibaratnya ya 6 bulan pernah, setahun doang pernah. Terus abis kontrak pindah lagi, ganti lagi. Ya itu temennya intinya teman di PT doang, kayak ketemu di jalan, teman di mana itu kayak jarang banget. Karena gue itu butuh waktu buat kenal sama temen yang benar-benar itulah intinya. Tapi selama ini temennya cewek apa cowok Mas Edi? Ya cewek cowok ada. Kebanyakan? Cowok-cewek. Ya gimana ya? Kalau SMK kan cowok semua tuh ya, SMK karena STM ceweknya cuma satu, cowok semua. Emang SMK di mana Mas Edi? SMK Wongsorojo Gombong. Sebut nggak nih? Aduh.
Ya nggak apa-apa. Gombong ya. Siapa tahu nanti Gombong ya. Gombong bukan pasir gombong. Gombong ya. Sama Only aja gombong bukan pasir gombong. Gombong yang di sana di Jawa. Iya benar-benar. Berarti kok itu kan namanya masih di kampung, bukan di rantau. Kan Iya. tadi sih ngomongnya rantau. Rantau itu yang pas kuliah. Oh, pas kuliah. Berarti lu tuh kayak enggak, berarti lu waktu tuh kayak enggak kepikiran buat kuliah. ngomong apa nih, ngomong apa? Iya, ketabrakan kita mau ya. Ibaratnya dulu tuh kayak abis lulus gitu benar-benar nyari kerja. Nyari kerja terus di perusahaan pertama kali gue kerja kok kayaknya ibaratnya berkaca dari yang S1 tuh. Mereka kok 3 bulan langsung diangkat karyawan tetap gitu ya. Sedangkan mungkin kalau kayak SMK itu kan butuh waktu bertahun-tahun ya, kayak setahun 2 tahun itu kan. Terus gue terinspirasi, kayaknya gue pengen kuliah di habis ini gitu kan. Ya akhirnya gue terinspirasi, gue pengen kuliah gitu kan. Ibaratnya gue udah nyoba kuliah, malah habis kontrak kerja, terus nganggur. Bener-bener kayak ya begitulah, ya udah nggak apa, jalan aja lah. Akhirnya dapat lagi sih kerjaan, alhamdulillah gitu. Tanpa orang dalam ya? Enggak, iya gue ngepostin lah, email lah gitu kan, yayasan BKK gitu kan. Yakin tanpa orang dalam? Yes, I'm seriously about it. yang ono yang terakhir itu yang ono enggak ada beneran. Yang gue bareng sama lu kan, iya, itu on 3 juta spesial. 3 juta. Spesial ngepostin aja. Ngepostin masa enggak mungkin karena cuma situ yang ngepostin. okay. Kalau gue sempat di pending 3 bulan. Udah jadi ngomong apa aja. Asli gue emang bener-bener ngepostin. Terserah lo mau percaya atau enggak. Orang yang beruntung bisa masuk situ ngepostin gitu kan. Jangan diomongin lah. Tadi gue nyebut merek nggak sih tadi? Enggak kan? Enggak. Ini kan yang gue bareng sama lu gitu ya kan? Iya. Jadi gini guys, gue itu masuk kuliah Pelita Bangsa itu dikenalin sama Mas Edi. Kalian kalau perlu tahu nih ya, Mas Edi itu marketing universitas loh. Dulu yang kayak ibaratnya lagi nganggur, ngajakin teman buat kuliah, ngajak yuk. Karena gue tuh dapat kayak fee gitu kan, 300.000 kan. Padahal tapi ternyata makin kesini kok fee-nya hilang gitu ya kan. Hanya halu ya, tuh hanya angan-angan ya. Iya. Ya udahlah, mungkin semakin maju ya mungkin mereka punya strategi marketing tersendiri gitu. Ya tanpa kita sadari dari seperti itu kita jadi seperti ini ya Mas Edi ya. Dari Mas Edi ini ya, jadi benar. ngebuat saya seperti ini. Kalau tanpa Mas Edi saya nggak bakal seperti ini. Walaupun awalnya saya selalu bawel sama Mas Edi. Mas Edi daftarin saya. Akhirnya bisa explore sendiri kan. Wah, aku ngerasa bersyukur banget nih. Ibaratnya dulu yang seorang Randy yang pemalu gitu ya kan ibaratnya, sekarang udah bisa explore dan urat malunya udah putus gitu ya kan. udah putus. Mungkin kalau udah berumah tangga pikirannya udah beda Mas Edi. Udah beda, yang penting dapat cuan itu ya. Yang penting cuan. tapi saya nggak mikirin cuan ya. Enggak. Oh gitu. Sebenarnya sih nggak cuma cuan ya, ibaratnya support apa ya? Spiritual ya, sama apa sih kalau bukan non materi itu apa sih, support apa sih? Komersil. Spiritual menjadi setan. Bukan. Iya, dia spiritual, ibaratnya menyemangati walaupun dengan kata-kata atau walaupun dengan omongan. Itu kan juga diperlu juga. Jadi support system tuh nggak perlu tentang materi gitu ya. Kan selagi lo bisa bantu materi ya nggak apa-apa lo bantu. Betul. Tapi kalau kita nggak bisa bantu materi ya minimal kita bantu support. Semangat ya gitu kan. Kalau gue bener-bener ngerasain yang lagi ngedown banget di ibaratnya pas zaman kuliah ya kan, ibarat cobaan tuh kayak berat gitu ya kan. Ya teman-teman gue bersupport walaupun cuma dari kertas gitu kan. Semangat ya, Edi, jangan menyerah gitu kan. Terus di post, semangat gitu. Terus sampai ada yang nulisin tidak ada cobaan yang lebih apa ibaratnya
cobaan, gimana sih, Tuhan nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan kita gitu ya kan. Duh, gue ngerasa ya bangkit lah semangat gue. Terus gue lanjutin skripsi sampai sidang dan alhamdulillah sampai lulus gitu ya kan. Gue bener-bener ya itulah perjuangannya lah. Mas Edi boleh nanya Karena nggak emang suka mengenai sidang? Hah? Waktu sidang itu Mas Edi bikin apa? Waktu skripsi? Gue bener kayak insecure sama skripsi gue. kayak ini skripsi atau bukan sih? Emang gimana Tapi pengembangannya? Sistem atau OP? Lebih ke menyimpang sih, kayak data mining gitu. Data mining juga ada sistemnya juga, sistem Visual Studio gitu. Tapi cuma Visual Studio itu kayak simpel banget, cuma nampilin aja. Ibaratnya nilai tambah kalau nilainya baik, ya lu lulus. Kalau emang nilainya nggak baik, lu nggak lulus gitu. Ibaratnya kayak gue tuh karena emang terbiasa habis kontrak ya, gue tuh ambil penelitian tuh kayak penderitaan masa kontrak ya? Ramalan, bukan, maksudnya kayak prediksi perpanjangan kontrak gitu. Prediksi perpanjangan kontrak, karena gue terinspirasi dari gue sering banget habis kontrak dan pindah-pindah perusahaan gitu. Jadi gue terinspirasi penelitian itu, kayaknya seru nih, asik nih gitu kan. Bikin judul ini nih, akhirnya ya gue di ACC, terus ya berjalan walaupun gak lancar ya, berjalan apa adanya. Dan akhirnya sampai di titik di mana Edi Sudrajat Eskom Income ya? Apa? Ya di studio ini apaan? Semoga di studio Edi Sudrajat Entertainment. Semoga nanti bisa selalu jadi motivasi buat orang-orang biar bisa jadi studio beneran ya Mas Edi ya. Amin. Jangan lupa follow ya Edi Sudrajat 93. Ini udah ada nih tulisannya Edi Sudrajat 93 nih. Ini ceritanya mau gimana nih? Ini mau di-record, di-upload di Randy apa di Mas Edi nih? Randy aja nggak apa-apain, promoin ituin gue biar subscribe. Jadi gue kayak numpang apa sih, kayak kayak artis ya, numpang apa sih? Numpang bendera gitu. Numpang tenar ya. Oh, jadi nanti mau dipasarin lewat channel Randy. Jadi selesai dari sini nanti Randy kirim di channelnya Randy apa di Mas Edi? Di channelnya Randy aja gitu kan. Jadi gini guys, Mas Edi ini dia ini ingin jadi artis media ya. Ya namanya juga cita-cita kan ya, boleh aja ya. Cita-cita itu kan bisa jadi kiai, jadi apapun, tergantung hobi kita sendiri kan, tergantung kemauan kita dan tergantung tekadnya kita sampai mana hobi kita. Kalau misalkan emang kita pengen terus-terusan, maka jadilah hobi kita. Gitu loh Mas Edi, bener gak? Iya, benar. Kalau misalkan kita cuma di awal pengen jadi pilot, tapi di kedepannya kita mentok, bukan jadi pilot namanya Mas Edi. Iya, jadi apa tuh? Kebingungan. Oh, baik. Confusion always. Lidahnya udah lancar ya. Lidahnya udah kayak belut ya, licin gitu ya. Iya, soalnya cinta Laura masuk ke sini. Lidahnya cinta Laura kepincem gitu. Aduh. Kapan-kapan mungkin kita bisa ketemu ya Mas Edi. Udah 5 tahun berapa ya kita ketemu? 5 tahun ya? Nggak ketemu ya? Enggak lah. Tadi kapan sih di kampus? Nggak tahu sih. 3 tahun mungkin ya? 3 tahun 4 tahun ya. Tapi anehnya gini Mas Edi. Dari sekian waktu yang berlama itu ya, tapi kenapa kita selalu ada di handphone Mas Edi? Iya, gue lihat status gue cuma lihat doang, kadang komen kadang enggak itu kan. Enggak, masalahnya gini, saya sering ganti nomor, tapi Mas Edi selalu ada. Gitu Mas Edi. Karena aku selalu menanyakan kabar walaupun itu teman lama itu kan. Namanya jadi gini Mas Edi bisa nerangin nggak antara perbedaan teman dan sahabat? Teman dan sahabat gimana ya? Ya teman itu sahabat itu yang ya teman gitu ya teman aja. Ini ya teman itu semua teman. Kalau sahabat kayaknya udah gak penting lah punya sahabat, dia punya teman aja lah gitu kan. Kadang sahabat tuh ada ibaratnya kita udah percaya sama satu orang itu kita anggap sahabat, tapi dia tiba-tiba
nikam jedur. Yaitu dia menikung kita, merebut seseorang yang kita cintai. Oh, ini kayaknya curhatan jomblo ya, curhatan jomblo jadi yang ditikung sama temen. Mending gak usah punya sahabat deh gitu kan. Mending kita temenan aja, teman semua temen gitu kan. Ya lu gue gak usah jaim-jaiman gitu kan ibaratnya gitu kan. Tapi kadang kalau kita menurut Mas Edi, menurut Mas Edi, Randy teman apa sahabat? Teman aja lah, jangan sahabat lah. Kita semua teman. Iya, saya terima teman itu ya. Jadi kita doain aja Mas Edi ya, supaya Mas Edi itu dapat kelancaran dalam dunianya, dapat pasangan dalam hidupnya, kelancaran dalam rezekinya, dapat menguruskan kondisi badannya. Iya, amin, itu semoga. Sekarang berapa Mas Edi? Jangan sebut angka. Gak baik. Tapi saya gini loh Mas Edi, ini di video kita berdua kayaknya ibarat kata saling apa ya, simbiosis antara bukan saling apa ya, saling mengeluh gitu loh Mas Edi. Mas Edi pengen kurus. Lu emang pengen gemuk kan? Pengen gemuk gua Mas Edi, pengen gemuk. Masa buat apa? Berat Ren. Mending segitu aja udah. Bisa lari bisa cepet. Badan begini dikatain kuntir Mas Edi. Tapi saya ada berterima kasihnya juga sama yang kuasa Mas Edi. Karena di usia tua seperti ini dengan badan kurus seperti ini kita kelihatan kayak bocah Mas Edi. Iya. Daripada kayak Mas Edi. Sering dipanggil Dek gitu kan. Kalau gue sering dipanggil Bapak. Bapak anak 2, dikanya Bapak anak 2 tau gak sih? Padahal belum pernah bikin. Iya. Padahal masih single dan masih perjaka ya kan? Masih perjaka. Ya betul sekali. Mas Edi ini masih perjaka loh. Iya, single itu perjaka kan? Tapi percaya nggak sama anak muda zaman sekarang? Oh gitu, nggak tahu deh kalau itu ya. Jadi kemana aja nih ngomong, biasa kalau udah ngomong kayak gitu. Iya, jangan suka gibain orang. Kita harus introspeksi diri kita sendiri, asik. Mas Edi, sebelum kita nutup acara ini, ada kesan ataupun buat anak-anak ataupun orang yang melihat video ini biar jadi motivasi mereka? Ya buat mungkin yang lagi ngeliat video ini, yang lagi ngerasain cobaan yang begitu berat, yang lagi bener-bener kayak frustasi, kayak pengen hampir nyerah, mending jangan. Ibaratnya ingat aja deh, Tuhan tuh nggak bakal ngasih cobaan yang lebih dari batas kemampuan kita, itu aja. Lanjutin perjuangan kalian, lanjutin ibaratnya apa ya? Ya perjuangan lah, jangan sampai terputus ibaratnya cuma gara-gara ngeluh gitu ya kan. Janganlah ngeluh gitu. Ini tetap semangat dan tetap semangat. Tapi wajar kan kalau manusia ngeluh? Ya wajar, tapi ya itu butuh waktu. Kita emang butuh waktu buat self healing gitu ya kan, kayak butuh perbaikan diri, butuh ibaratnya abis ini ngapain sih gitu kan. Ya intinya tetap semangat lah, pasti ada jalan. Gimana ada kemauan pasti ada jalan lah. Betul Mas Edi. Itu aja. Tetap semangat. Betul. Ya itu jadi dari Mas Edi itu seperti itu. Semoga kita jadi yang terbaik. Saya ambil kesimpulannya ya, untuk selalu optimis dan jangan pernah ngedengerin tetangga ngomong A dan B. Yang penting satu tetap jalan. Nanti toh juga tetangga itu kalau misalkan kita juga ada hasilnya, mereka juga bakalan bingung dan iri. Bener nggak Mas Edi? Iya, pasti ada something. Iya, kita maklumin aja lah, yang namanya orang ya. Itu cok deh ya. Aduh. Oke Mas Edi, udah berapa jam ini Mas Edi? Udah hampir 1 jam ya? Nggak tahu, aku nggak ada recordnya. Oh, nggak ada recordnya ya. Oke. Ya gitu aja Mas Edi ya. Mau Mas Edi apa saya yang nutup nih? Ya mungkin bapaknya nggak apa-apa. Masa saya nutupnya kayak gini. Terima kasih telah menghubungi Edi dan selamat malam. Itu enggak kan? Aduh. Jadi gini,
Jadi gini Lanjut. gimana? Iya oke. Jadi gini, Mas Edi, terima kasih sebelumnya karena Mas Edi udah meluangkan waktunya untuk berbicara sama Randy dan udah ibarat kata udah curcol ya. Curcol apa apa Iya, ya? curhat colongan ya. Colongan. Semoga jadi motivasi buat mereka-mereka orang biar mereka semangat. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu Kita harus tetap produktif. betul. Jangan seperti Apa ya? Jangan seperti yang nggak produktif. Jangan seperti apa? apa ya? Nggak ngerti. Sosok nggak ngerti. Padahal dia sendiri ngomong yang produktif ya. Jangan seperti manusia yang non aktif, yang nggak bisa kemana-mana Iya. tapi nggak bisa menghasilkan. Betul nggak Mas Edi? Betul sekali. Selagi kita masih bisa dan selagi kita bisa menghasilkan, apa salahnya ya enggak? Dan kedua, Ya. patuhi protokol dan patuhi anjuran dari pemerintah dan jalankan nasihatnya karena buat kita juga. Benar nggak Mas Edi? Iya, betul sekali. Boleh kita benci sama pemerintah, tapi jangan benci sama orangnya. Betul nggak Iya. Mas Edi? Betul sekali Bapak. Apa yang Bapak orang selalu betul ya. Semoga di masa depannya kita tuh selalu sehat Mas Edi ya. Pandemi ini selalu berakhir, pasti akan berakhir ya. Iya. Semoga berakhir Iya. ya. Biar Ada rezeki awal kita sudah. lancar ya. Biar rezeki kita lancar, semuanya normal. Amin. Mas Edi bisa ketemu jodohnya. Mas Edi. Amin, ya Rabbal alamin. Yang keras amin ya. Oh, ngerasa gitu. Tapi biar tinggi gitu ya. Jangan lupa loh, guys. Mas Edi ini gelarnya Eskom loh. Eskom itu apa Mas Edi? Sarjana kompor. Bukan. Sarjana komputer. Aduh. Tapi bangga ya dengan Eskom itu ya. Ya, insya Allah. Bangga dengan diri sendiri dan bangga dengan universitas yang udah mengembangkan namanya menjadi Eskom ya. Ya, betul sekali. Pasti ada manfaatnya di sisi lain walaupun bukan menjurus di bidang yang itu gitu. Seenggaknya kita belajar, bener nggak Mas Edi? Karena ada Iya, pepatah ngomong rasanya gini kita Mas Edi. belajar. Karena ada pepatah ngomong gini Mas Edi. Kalau kita sekolah, itu jangan takut salah. Bener nggak? Namanya juga sekolah. Ya, bener banget. Ya, Kalau belajar. salah berarti belajar. Gitu Mas Edi. Gitu. Kecuali kalau Iya, kerja, beda dengan kerja. Bener nggak Mas Edi? Kalau kerja lu salah, Keluar, ya lu gue tendang. Bener nggak? Bener nggak Mas Edi? Iya, Ya, betul. Jadi untuk para penggapai mimpi dan para peraih mimpi untuk bisa menjadi seorang berpendidikan tinggi ya, selalulah berusaha untuk selalu belajar dan terus belajar. Karena apa? Jangan takut tentang sekolah. Sekolah itu cuma belajar. Kalau salah ya belajar lagi. Kalau salah ya belajar lagi. Kalau kebanyakan belajar, kalau kebanyakan belajar jadi ini ngebul deh. Tuh kayak Mas Edi tuh udah coglak ya. Itu kebanyakan mikir ya. Kebanyakan narik rontok. Itu rambutnya kalau ke belakang ini, itu kayak lapangan bola voli pasti Mas Edi. Ya. Aduh. Bentar Mas Edi, ini ada temen yang pengen tahu katanya lagi apa Bang Randy. Dia pengen saya fotoin ya. Bentar. Udah gitu aja Mas Edi ya. Semoga selalu sehat. Semoga selalu dikabulkan rezekinya. Semoga ada juga. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.